Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur untuk segala berkat, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi firman Tuhan, agar firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-37. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 37 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Saudara dikasih Tuhan, adalah sebuah ironi ketika kita yang telah menerima anugerah sorga terbesar masih saja tidak dapat menunjukkan ekspresi syukur kita karena memperbandingkan keadaan diri kita dengan keadaan orang lain yang kelihatannya baik menurut ukuran dunia. Ada seorang pemuda yang beralasan mengapa ia sulit bersyukur kepada Tuhan. Penyebabnya adalah karena ia tidak bisa mengerti mengapa orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan, malah bahagia dan makmur, sementara dirinya malah dipenuhi dengan berbagai masalah. Hal seperti ini menjadi pergumulan bukan hanya 1-2 orang saja, tapi banyak orang-orang yang percaya. Bahkan pemazmur pun pernah mengalami dan mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Tapi dalam pasal 37 ini, ia menyatakan suatu kebenaran yang pada akhirnya ia pahami untuk dilakukan setiap orang beriman, di mana hal ini dinyatakan pada permulaan pasal ini, yaitu di ayat yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Kenapa saudara? Karena kesudahan mereka adalah kebinasaan, sementara orang benar mendapatkan keselamatan yang kekal. Perasaan marah dan iri hati seperti ini bisa merusak iman kita kepada Tuhan, karena memperbandingkan keadaan orang lain dengan diri kita, membuat kita merasa bahwa iman dan ketaatan kita pada Tuhan tidak berdampak. Lalu kita mempertanyakan di mana letak keadilan Tuhan. Tapi perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang seharusnya kita pelihara dalam hati kita. Kita tidak perlu marah dan tidak perlu iri hati kepada mereka yang hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Dan kita pribadi jangan sampai terjebak dalam kesombongan rohani sehingga membuat kita merasa lebih layak dan lebih pantas mengalami berkat Tuhan. Sebenarnya yang paling pantas untuk marah dan iri hati adalah Tuhan sendiri, karena Ia datang dan lahir di sebuah kandang dan terbaring di dalam palungan. Selama hidupnya sebagai manusia, ia tidak berstatus sebagai orang yang kaya raya. Malah ia berpredikat sebagai anak seorang tukang kayu. Hidupnya sangat sederhana dibandingkan dengan raja-raja, para pembesar, para imam dan ahli Taurat yang ada. Tapi Tuhan tidak marah, karena ia memang sengaja mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia yang hina. Bahkan ia rela tersalib karena dosa-dosa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu merenovasi kembali iman kita kepada Tuhan, agar bebas dari kemarahan dan kepahitan karena memperbandingkan keadaan orang lain dengan diri kita. Kita perlu belajar untuk bersyukur dengan hal-hal kecil yang kita miliki dan yang dipercayakan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 16 ini berkata, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Firman Tuhan menasihati kita untuk melihat kehidupan ini dari perspektif kekekalan,
Keuntungan duniawi apapun yang kita lihat dalam kehidupan orang berdosa hanyalah sesuatu yang sementara. Masa depan dalam keabadian tidak akan baik bagi mereka yang hidup dalam kejahatan. Mazmur 37 ini menyatakan bahwa lebih baik memiliki sedikit dari sudut pandang duniawi dan menjadi orang benar daripada memiliki banyak tapi menjadi orang yang hidup dalam kejahatan. Ingatlah teladan Tuhan Yesus. Ia bersyukur atas 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang kelihatannya sedikit secara ukuran manusia dan nampak tidak berguna. Tapi ucapan syukurnya membuat semuanya itu cukup. Gaya hidup yang diteladankan Tuhan Yesus adalah gaya hidup bersyukur. Memperbandingkan keadaan kita dengan orang lain tidak akan membuat kita menjadi tenang. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan dan memandang sisi kehidupan ini dari sudut yang benar, maka kita akan mengerti bahwa segalanya yang Tuhan anugerahkan adalah baik dan sudah selayaknya kita bersyukur dengan yang sedikit yang ada pada kita, daripada menjadi marah dan mengomel karena yang banyak pada orang lain. Biarkan saja kita memiliki sedikit, asalkan hati kita melimpah dengan syukur dan kita selalu hidup dalam kasih kepada Tuhan. Bersyukur membawa sukacita dan damai sejahtera, serta berkat Tuhan yang sejati dalam hidup kita. Mari sekali lagi saudara, jangan marah dan iri hati kepada orang lain yang hidup dalam dosa. Tapi mari bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan. Kami bersyukur untuk pembentukan oleh firman-Mu yang mengajarkan kepada kami pada saat ini untuk kami tidak marah, tidak iri hati terhadap orang-orang lain yang hidup dalam dosa dan kejahatan, tapi agar kami fokus kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan, sekalipun nampak sedikit secara ukuran dunia. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berterima kasih kepadamu, melihat segala sesuatunya dari perspektif kekekalan, dari sudut pandang yang benar, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Sungguh ada begitu banyak berkat yang kami terima. Engkau memberikan kami anugerah keselamatan yang adalah perkara terbesar dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tidak salah fokus dan tidak gagal dalam mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami. Jamah kami Tuhan, tolong kami dalam setiap apapun yang kami hadapi. Berikan kami kekuatan dan jalan keluar untuk kami dapat melalui semuanya. Kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan, berkat dan sukacita senantiasa. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia-Mu itu selalu dan semakin berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.